Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom Lause Nini. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Pasti yang di Singaraja, Karyasari, Iya. Pupuan, Istana Regency, Dan pusat. Oke. semua oke punya pasti ya. Benar sekali. Sudah siap hati? Mau ibadah? Betul sekali. Kita mau ibadah, kita mau puji-pujikan lagu KASIH. Oke. Kita nyanyi lagu kasih ya. Yuk, ada gerakannya ya, ikut ya. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Ulangi lagi KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi anak-anak ya. KASIH, KASIH, kasih kasih, kasih kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Benar sekali. Yuk, kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Tuhan tolong pimpin setiap kami supaya hati kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lause Nini, Ya, Lause Nini punya pertanyaan. Pertanyaan buat anak-anak juga yang di rumah ya. oke, mari kita jawab. Kalau kita naik kendaraan di Iya. jalan, biasanya ada lampu stopan kan di jalan? Oh iya betul. Warnanya apa aja? Warna merah. Kok merah? Yang paling atas. Oh, paling atas. Merah kan warna. Paling atas apa? Paling atas. Paling atas. Stop. Apa? Paling atas apa biasanya? Merah. Merah apa hijau? Merah, kuning, hijau. Merah kuning hijau ya? Iya. Merah kuning hijau. Iya, Kalau betul. merah artinya apa? Stop. Stop artinya Iya, berhenti. kendaraan nggak boleh jalan ya? Betul sekali. Ada lagunya. Lagu apa ini kali ini? Lagunya itu ceritanya tentang stop dulu. Aku mau cerita ke kalian tentang Tuhan yang baik itu. Waduh, luar biasa ya. Daripada bingung, Kita nyanyi lagi yuk. yes. Yuk, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk kita nyanyi lagu ini. Oke, gerakan ya. Yuk.
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan daku terus. Stop. Wah, beneran ya. Beneran stop ya. Hebat loh. Kayak lampu stopan kan stop Benar beneran. sekali ya. Biasa. Kita setelah itu kita stop melakukan apa? Dosa, Dosa. ya. Tuhan suka nggak kita berbuat dosa? No. Ya. Kita menyanyi lagu ini. Itu Kayak tangga-tangga itu ya. iya betul sekali. Naik Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. do. Anak-anak kor pasti masih hafal tuh. Betul sekali. Kita sering ngajarin kan? Kor Iya benar sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk. Do, re, mi, Oke. fa, sol, la, si, do. Yuk. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Wah, hebat sekali ya. Yesus kita menghapuskan dosa kita. Yes. Wah, kita mau apa ya? Kalau gitu kita harus melakukan hal-hal yang benar, benar nggak? Benar. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya itu ya namanya Losa? I wanna do right. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, ada gerakannya ya. I wanna do right. Yuk. Yuk. Tangan jempolnya ya diangkat ya. Wow. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Sekali lagi,
mau masuk firman, kita mau mempersiapkan hati kita, ya, kita nyanyikan I Love You Lord. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai menaikkan puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, tiba bagi kami untuk menikmati makanan rohani-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami telinga untuk dengar-dengaran dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Wah, minggu lalu sudah diajarin jangan iri hati. Apa semua? Jangan iri hati. Kenapa nggak boleh iri hati? Karena iri hati berarti mengingini punya orang lain. Padahal Tuhan berfirman, jangan iri hati. Nah, hari ini Lose Heni mau lanjutin nih ceritanya Kak Ita atau Lose Ita kemarin minggu lalu ya. Karena sering iri hati, kakak-kakak Yusuf ini rupanya hati mereka memang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan terhadap adiknya Yusuf. Jadi setiap kali lihat adiknya Yusuf, mereka itu gini, gitu ya, gak suka. Boleh nggak ya anak-anak di rumah benci orang lain? Boleh nggak? Nggak boleh Lose Heni. Iya, nggak boleh benci ya. Tapi kakak-kakaknya Yusuf benci sama Yusuf. Sehingga waktu mereka lihat Yusuf yang datang, mereka bersepakat mau membuang Yusuf ke dalam sumur, bahkan mau mematikan Yusuf. Wah, ceritanya Yusuf itu diminta tolong sama papinya. Namanya papinya siapa? Yakub. Bapak Yakub bilang gini sama Yusuf, "Yusuf, kamu pergi dong ke Sikem. Lihat kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan kambing domba. Kamu lihat caranya, kamu bisa bantu sambil kamu bawa bekal ini," gitu ya. Nah, waktu papanya menyuruh Yusuf kan anak yang taat. Dia bilang, "Oke, papa." Lalu dia pergi ke Sikem. Tapi sampai di Sikem, lah dia cari tuh banyak ada kawanan domba, gembala di padang itu ya. Tapi dia cari kok nggak ada kakaknya. Lalu dia tanya kepada seorang bapak. Dia bilang, "Bapak tahu tidak? Kakak-kakak saya ada di sini. Mereka kok harusnya di sini. Kenapa tidak ada?" Bapak ini bilang, "Oh, saudara-saudaramu sudah pergi ke Dotan. Kesana aja, mereka belum lama kok pergi." "Oh, makasih informasinya." Lalu Yusuf pergi.
Waktu dia berjalan, dia belum lihat kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya udah lihat dia. Kenapa? Karena dia pakai jubah yang dikasih papanya itu loh, yang buat mereka iri itu. Ya, dia lagi jalan pakai jubah, diterbangkan angin. Jadi, wah, jubahnya terbang-terbang gitu ya, kelihatan dari jauh gitu. Nah, kakak-kakaknya begitu lihat, itu tukang mimpi datang. Ayo kita buang dia ke sumur. Ayo kita matiin aja gitu. Tapi ada satu kakaknya namanya Kak Ruben bilang gini, jangan. Itu saudara kita, jangan dimatiin. Buang aja ke sumur. Ya udah, buang aja ke sumur ya. Nah, waktu Yusuf sudah dekat, jubahnya langsung dilepas. Habis dilepas, diambil, dia dicemplungin ke dalam sumur. Waktu ditarik ke sumur, Yusuf itu berteriak-teriak minta belas kasihan. Kakak jangan, aku takut. Kakak jangan gitu ya. Tapi kakak-kakaknya nggak mau dengar. Dasar tukang mimpi, biar tahu ya, dicemplungin ke dalam sumur. Aduh, sumur itu kan bau, sumur itu gelap ya. Nangis Yusufnya ya. Tapi kakak-kakaknya nggak mau tahu, mereka tenang-tenang sambil makan. Waktu mereka makan, mereka lihat ada pengembara lewat pakai unta, membawa barang dagangan, ya. Ada bawa macam-macam, ya. Di antaranya juga bawa manusia untuk dijual. Waduh, bisa jual manusia dulu. Hari ini nggak boleh, ditangkap polisi ya. Dulu itu bisa. Terus mereka pikir, ngapain kita bunuh adik kita, ngapain buang ke sumur, mendingan kita jual biar dapat uang katanya ya. Lalu mereka bersepakat. Nggak lama datang lagi ada saudagar pengembara gitu ya, lagi datang. Lalu orang ini ditanya, mau kemana? Oh, kami mau ke Mesir. Mesir itu jauh. Jadi mereka pikir nggak bakal ketemu nih sama Yusuf. Kita jual. Mau nggak beli ini budak bagus gitu ya. Yusuf, jangan ngomong macam-macam. Mau dijual kamu ya, awas ya. Akhirnya dijual 30 shikal perak. Belilah Yusuf, dibawa ke Mesir, ke namanya Potifar, pengawal kepala raja gitu ya. Dibawa ke sana, dijadikan budak. Nah, saudara-saudaranya jadi mulai gini, sekarang Yusuf sudah dibawa, gimana ngomong sama papa? Gampang. Ada di antara mereka ngomong, kita bunuh aja binatang, lalu kita ambil darahnya, kita koyak-koyak nih bajunya, biar nanti kalau bapak tanya, mana anakku? Kita bilang, anaknya dimakan, diterkam sama binatang buas. Oke, sepakat. Hati yang jahat mengeluarkan perbuatan yang jahat, ya. Iri hati salah satu perbuatan jahat. Yang berikutnya adalah keinginan untuk membunuh, ya. Nah, dan juga berbohong. Jadi pada waktu mereka sampai ke rumah, papanya tanya, mana Yusuf anakku? Tadi dia pergi loh ke kalian, papa yang suruh. Aduh, papa kami nggak ketemu. Sepertinya dia diterkam binatang buas. Ini loh bajunya yang kami ketemu. Papanya Yakub nangis. Anakku dibunuh, anakku hilang, anakku mati. Sedih sekali. Dicoba hiburin, tetap sedih sekali, ya. Nah, Yusuf udah dijual. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diingatkan tidak boleh menyimpan kemarahan. Kecil-kecil mana marah biasanya lo ini lihat anak kecil suka, nggak mau mami, nggak mau papi, bisa gitu. Nggak boleh. Marah di hati bisa melahirkan perbuatan yang jahat. Bisa nanti jadi dendam, bisa jadi benci orang, bisa jadi mau pukul orang. Wah, Tuhan tidak suka. Jadi kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Kita tidak boleh menyimpan dosa di hati kita. Kita harus datang terus sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan tolong saya lagi marah sama koko. Atau Tuhan saya lagi kesel, Dede hancurin penghapus saya yang baru saya beli, gitu ya. Tuhan saya lagi sedih habis dimarah mama, gitu ya. Tuhan saya lagi kesel deh teman saya menghina saya atau ngejek saya. Ya kita selalu datang pada Tuhan. Jangan membiarkan kemarahan di hati. Gini-gini marah terus gini, nggak mau. Mama kasih lempar barangnya. Kakak kasih lempar. Itu sudah mulai menyimpan kemarahan di hati. Tidak boleh, ya. Harus selalu minta, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Semua sebutin, ayo. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Sekali lagi,
Tuhan Yesus tolong saya. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhanlah yang menjaga hati kami. Kami sering melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Kami suka mengingini barang orang lain. Kami bahkan juga suka membenci orang lain. Bahkan kadang-kadang kalau kami nakal dan orang tua kami menegur kami bisa juga membenci ya Tuhan. Padahal Tuhan tidak mau hati kami penuh dengan kebencian. Hati kami penuh dengan kemarahan. Tuhan mau kami menjadi anak-anak yang selalu datang kepada Tuhan. Yang selalu minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong kami. Karena melalui Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang bebas, yang melakukan kebaikan tanpa diikat oleh dosa. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Untuk persembahan, anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer melalui QRIS atau melalui transfer ke nomor rekening deskripsi di bawah ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.